Oke teman-teman, pastinya teman-teman ketika pertama lahir teman-teman sudah masuk dalam organisasi gitu yang dinamakan keluarga gitu ya. Halo Sobat Holistik, selamat datang di EduPods, podcast edukasi masa kini. Nah, perkenalkan nama saya Fitria Humaira. Sekarang di sini saya ditemani oleh Bapak Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa 2020, yaitu ada Bapak Muhammad Al-Fajri. Iya, betul sekali Anda. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik dalam cuaca yang seperti ini ya, yang Iya. hujan tidak, tapi keadaannya tetap baik. Oke teman-teman, di sini sekarang kita akan membahas mengenai organisasi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai organisasi, saya mau tanya dulu ke Bapak Ketua ini, Oke. apa sih Badan mohon maaf nih, Siap. Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, ya terima kasih barangkali ke teman-teman khususnya moderator gitu ya, pembawa acara pada momen seksi podcast hari ini gitu ya. Tadi sempat bertanya juga apa sih itu Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Nah pasti ya teman-teman rekan-rekan mau itu mahasiswa baru atau teman-teman yang sudah berkecimpung lama di suasana perjuangan Universitas Siliwangi pasti mengetahui lah Badan Eksekutif Mahasiswa. Ketika mendengar Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM pasti yang melekat eksekutif lah gitu. Iya, betul. Kita kalau melihat dalam pemerintahan kita itu dikatakan suatu ya bisa dikatakan trias politika kita eksekutifnya gitu. Nah apa sih eksekutif lebih lekat dengan eksekutor gitu. Nah kita tuh bentuk ada pewadahan minat dan bakat dari mahasiswa gitu. Eksekutor di mana kita di sana gitu, di pewadahan minat dan bakat dari mahasiswa gitu. Entah juga kita ada aspirasi dan sebagainya. Banyak aspek lah kalau kita berbicara dengan BEM gitu, dengan eksekutor. Karena apa gitu? Ketika kita berbicara eksekutor, pastinya kita juga berbicara tentang kehidupan gitu. Eksekusi tidak akan ya lepas dari suatu kehidupan gitu. Nah itu suatu sistem yang dimana kita pun dalam bergerak di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ya pastinya juga tidak lepaslah dengan suka duka gitunya bagaimana sih kita menciptakan suatu tatanan atau roda organisasi, pergerakan organisasi yang bisa membantu atau membuat gitu suatu gebrakan langkah nyata. Ya kalau dikatakan mah kita tuh ya diam di sini tuh sebagai suatu ya agen atau ya teman-teman yang spesial dikatakan seperti itu barangkali. Tadi ada minat bakat. Iya. Adanya mewadahi minat bakat mahasiswa. Nah, kan tadi sudah dijelaskan ya Badan Eksekutif itu seperti apa. Mungkin teman-teman yang di rumah pengen tahu bentuknya seperti apa sih mewadahi minat bakat mahasiswa ini gitu. Ya, pada teman-teman ketika kita di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Pendidikan ada berbagai divisi gitu ya yang membantu berjalannya suatu organisasi dan cita-cita khususnya saya selaku ketua gitunya, cita-cita atau dalam artian wujud nyata yang tercantum dalam ADART gitu ya, itu menjadi langkah kita dalam bergerak gitu. Nah itu mungkin dalam artian ada kesinergisan antara ADART dan GBHO dan juga saya gitu secara pribadi bagaimana mengupayakan atau dikatakan kalau saya ke teman-teman pengen teman-teman di BEM itu menjadi katalisator gitu, pemberi dampak bagi dirinya pribadi maupun bagi rekan-rekan di lingkungan Ormawa ini di internal BEM FKIP maupun khususnya pada umumnya target kita umumnya itu mahasiswa FKIP gitu, seperti itu sih barangkali. Nah tadi ada nih Ketum menyebutkan adanya divisi, ada ART, Iya. GBHO, boleh nggak dijelaskan secara singkat aja biar pada ngerti gitu. Apa sih divisi, GBHO, ada ART? Ya mungkin kalau divisi mungkin teman-teman mengetahui bahwa ada divisi, ada departemen lah itu kurang lebihnya sama gitu yang mencakup pergerakan. Misalkan kalau kita di BEM Aktif ya ada pertama yang lekat mungkin dalam kegiatan ini di departemen minat bakat gitu. Ini yang memperakasai jalannya podcast ini gitu aja. Pastinya dalam ruang lingkup pergerakannya pun ya tidak jauh beda lah mengarah dalam artian di arah atau koridor minat bakatnya seperti apa, pengembangannya seperti apa. Kalau tadi berbicara masalah ADART ya barangkali AD gitu, anggaran dasar gitu.
dan ART anggaran rumah tangga gitu. Kalau saya melihat atau terpintas ada ART, saya jadi ingetan gitu. Saya selaku rumput sejarah bahwasanya organisasi pertama modern itu adalah Budi Utomo karena sudah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu. Nah ini pun mungkin dalam artian suatu kita pun dalam bergerak ada arah anggaran dasarnya dan anggaran Iya. itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi dalam artian itu menjadi suatu langkah gerak kita di BMFKIP dan juga ada GBHO garis besar haluan organisasi gitu. Nah kita sih gimana aja dalam bergerak gitu, upayanya kita dapat mengaplikasikan apa yang tertuang dalam GBHO itu gitu. Karena poin-poinnya kalau sedikit ya kasih tahu teman-teman juga ya, poinnya-poinnya itu lebih ada pertama masalah kepemimpinan, masalah pengetahuan, arah dan langkah gerak dalam suatu organisasi khususnya saat ini di BMFKIP gitu, seperti itu. Kalau GBHO lebih ke karena dari judulnya saja sudah haluan ya. Ya gitu. Berarti apa-apa tuh kita dari sana gitu ya. Nah, itu Dari satu aspeknya GBHO. juga gitu, seperti itu. Nah, barusan udah dijelasin nih ada divisi, ada ADART, GBHO. Terus buat teman-teman nih, kan udah tahu BEM itu apa, divisi tadi sudah dijelaskan ke sebagian. Kira-kira yang harus disiapkan atau dari teman-teman nih yang pengen ikut organisasi apa sih tuh? Ya, oke teman-teman. Pastinya teman-teman ketika pertama lahir teman-teman sudah masuk dalam organisasi gitu yang dinamakan keluarga gitu ya. Oke, keluarga aja. Iya, mungkin kan harta yang paling berharga adalah keluarga gitu ya. Bukan Itu pun organisasi ya. menyangkut juga dalam Oke. artian gitu. Dan karena apa gitu? Dalam artian ketika teman-teman di sini gitunya kawan-kawan ingin berorganisasi, pastinya teman-teman punya niatan gitu. Mau seperti apa upaya dan harapan ketika masuk dalam satu forum atau dalam satu kelompok gitu. Nah, semisal saat ini mungkin organisasi di BMF gitu. Apa sih yang menjadi tujuan teman-teman dalam bergerak, mau seperti apa bisa diupayakan di sini gitu. Ketika kita dalam artian badan eksekutif mahasiswa ini sebagai upaya pewadahan minat bakat itu, wadah pengembangan gitu. Pastinya ketika kita ingin mengembangkan dari orang lain, kita pun harus berkembang gitu. Nah ini pun ada langkah lebih gitu ketika teman-teman masuk dalam organisasi, teman-teman bisa belajar terlebih dahulu dan bisa mengembangkannya gitu. Jadi poinnya mungkin dikatakan mah lebih plus lah daripada rekan-rekan yang dalam artian masih ya belum bergabung gitu. Organisasi dikatakan tidak hanya melulu ya berbicara masalah HMJ, BEM, UKM pun sama gitu. Banyaklah organisasi yang berada di luar sana gitu. Yang upayanya itu sebagai wadah gitu bagi teman-teman mengeksplorasi diri. Toh saya tuh punya potensi di mana gitu. Karena kalau kita berbicara organisasi, kita pun berbicara masalah kehidupan gitu ya. Nah itu menurutnya suka, senang gitu, pusing, kariet gitunya, bercampurlah segala rupa menurutnya itu menjadi makanan sehari-hari. Tapi itu bisa disikapi dengan suatu hal penyikapan yang baik atau yang positif gitu. Bagaimana sih upayanya teman-teman bisa menyikapi hal itu gitu. Ya kalau masalah pusing ya setiap manusia pusing gitu ya, ada waktunya, ada momentumnya gitu. Tapi penyikapannya mau seperti apa gitu ya. Itu yang perlu diharapkan oleh rekan-rekan semua. Mungkin ini juga menjadi suatu refleksi bagi diri saya pribadi gitu kan ya. Saya pun masih belajar di sini, masih mengupayakan apa sih yang menjadi dalam artian langkah gerak saya secara pribadi maupun dalam artian langkah gerak BEM ke depannya gitu. Sama-sama kita belajar, saling sharing karena tujuan kita masuk perkuliahan pun belajar gitu kan ya, dan mengembangkan potensi-potensi lainnya gitu. Seperti itu. Yang penting ada keinginan dulu ya dalam diri. Iya gitu, minat lah gitu ya. Minat. Dan Apa minat. ada bakat? Ya itu urusan belakang. Oke, urusan belakang yang penting kita berani dulu aja ya. Tim, Iya ya. betul sekali sih. Dan kalau kita nggak maju-maju mau seperti apa Nah, gitu. Betul. Karena dimulai dari keberanian ini Gitu. kita dapat mengetahui ada apa aja sih di organisasi atau apapun di kehidupan kita ini gitu Iya ya. betul. Nah, barusan sudah mengenai apa yang harus disiapkan oleh teman-teman ketika memang ingin ikut andil dalam berorganisasi. Nah, tuh lanjut lagi kita lebih ke aktifnya ya. Iya boleh. BEM Aktif nih. BEM Aktif kan kita nggak cuma BEM Aktif aja nih nama, tapi BEM Aktif juga memegang 10 jurusan. Nah itu tuh ada yang harus digimanain gitu tuh. Iya.
Kalau kita mendengar FKIP berarti kita adalah fakultas terbesar di Unsil gitu ya, mahasiswa cukup banyak gitu. Tapi apa gitu? Dalam artian penyikapan kita gitu dengan jumlah mahasiswa begitu banyak, apakah kita malah termotivasi atau seperti apa gitu? Nah ini pun mungkin dalam artian kami di BEM FKIP gitu ya, kami dalam artian ada suatu sistem keluarga mahasiswa yang upayanya kita button up to button gitu ya, dari bawah ke atas ke bawah gitu, yang upayanya kami dari BEM fakultas dan juga dengan reng-rengan rekan-rekan di HMJ gitu, karena kita ada 10 jurusan dan itu pun kita perlu kolaborasi gitu kan, dalam artian ya oke, dalam artian teman-teman di HMJ terus di jurusan memiliki karakteristik masing-masing gitu. Itu menjadi suatu hal yang dikatakan gimana ya, suatu poin atau suatu hal yang bisa kita menjadikan suatu trigger BEM FKIP atau fakultas kita itu seperti ini. Kita punya warna masing-masing di setiap jurusannya, itulah mencirikan kita gitu. Dengan komposisi warna yang beragam itu menjadikan kita wah hebat lah gitu, dalam artian bisa mengupayakan dalam bentuk kolaborasi. Itu mungkin satu upaya yang saya harapkan juga di BEM FKIP, ada bentuknya kolaborasi dari rekan-rekan HMJ khususnya gitu. Kolaborasi. Nah, itu pasti kalau udah ada penjelasan, pengennya ada contoh nih. Bentuk kolaborasi dari BEM FKIP dengan para himpunan yang ada 10 jurusan ini seperti apa sih tuh contohnya? Pasti kalau kolaborasi yang paling begitu terlihat gitu ya, pada momen atau proker masa bimbingan gitu ya, mabim lah. Pasti rekan-rekan semua di sini ada yang sudah melaksanakan mabim, ada yang masih sedang saat ini masa baru, ada yang dalam artian maaf gitu belum lulus gitunya mabim juga, tapi itu tidak menjadi hal buat patah semangat gitu. Karena kenapa gitu? Ini menjadi suatu sistem kolaborasi dari fakultas gitu, bagaimana upayanya kita di fakultas bisa satu sama lain berkolaborasi menciptakan kader-kader gitu. Mau seperti apa sih generasi selanjutnya FKIP itu gitu. Kalau kita melihat gitu, kader-kader di FKIP akan begitu terlihat ya ketika banyak yang berorganisasi dan juga mungkin dalam artian organisasi di internal gitu. Karena apa gitu? Kita sebagai wadah pengembangan dari mahasiswa, kita harus digenjot ibaratnya selangkah lebih maju daripada rekan-rekan mahasiswa yang lain dalam upaya bentuk pengembangan gitu. Narasi-narasi kita, hanca-hanca kita dikatakan itunya harus lebih gitu upayanya supaya kita bisa membuat suatu pergerakan atau gebrakan yang memberikan dampak besar bagi mahasiswa gitu. Nah itu mungkin suatu tantangan besar juga yang saya pun ya dalam artian masih perlu bantuan dari rekan-rekan di BEM maupun di HMJ, karena apa gitu tujuan kita di sini seperti apa gitu. Nah mungkin ya sebelum tadi kan disebutkan bahwa kita pengen adanya gebrakan-gebrakan, mungkin dari teman-teman yang memang mengikuti organisasi, ya tidak, kalau misal apa ya, nggak harus jauh-jauh ke gebrakan, kita juga yang mengikuti organisasi itu bisa setidaknya memberikan informasi ya tuh ya. Iya betul, itu hal paling kecil gitu yang diupayakan gitu. Hal yang paling kecil tuh kita bisa menginformasikan apapun yang mahasiswa belum tahu, kita udah tahu nih teman-teman gitu. Nah itu gitu. Oke, luar biasa. Nah tadi kan sudah itu ada pertanyaan mengenai BEM, terus ada juga tadi menyangkut HMJ. Ada juga beberapa teman-teman yang bertanya sebenarnya, apalagi dari mahasiswa baru, bertanya mengenai gimana sih cara masuk organisasi khususnya di BEM atau di himpunan gitu dalam masa pandemi seperti ini. Oke, ya rekan-rekan mungkin ini lebih khusus ke mahasiswa baru ya, dalam artian tantangan terbesar gitu yang dihadapkan pada tahun ini ya, periode kami itunya periode di BEM, Unsil, BEM fakultas, rekan-rekan HMJ dan sebagainya gitu. Tantangan bagaimana kita bisa menghadirkan suatu bentuk pewadahan minat bakat tapi dengan kondisi seperti ini. Ini pun mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa baru khususnya ketika masuk BEM ya adalah momentum nanti setelah teman-teman selesai dalam rangkaian mabim. Dan ingat teman-teman, rangkaian mabim ini sebagai suatu prasyarat juga masuk dalam keorganisasian di lingkungan FKIP gitu, entah itu di BEM maupun di HMJ gitu, seperti itu sih. Oke. Cara-caranya mungkin tuh sedikit ada bocoran buat teman-teman gimana sih yang harus disiapkan atau apapun itu mengenai ini saya pengen ikut nih BEM gitu.
dikit bocoran apa aja yang harus dipersiapkan ya? Pastinya ketika teman-teman pengen masuk BEM ya, pertama niatnya dulu gitu. Terus dalam artian teman-teman ya ada sisi perbedaan organisasi di sekolah waktu itu dan juga saat ini di mahasiswa gitu. Karena dalam kita berkaitan dalam pergerakan pun ya kita upaya selalu ada kegiatan gitu ya. Ada aturan juga yang kita catat gitu seperti itu, dan teman-teman ketika pengen masuk BEM ya nanti momentumnya barangkali ketika masa peralihan semester biasanya gitu kan ya, itu masuk ke semester 2 gitu, karena dalam artian dia di aturan rumah tangga masing-masing di jurusan maupun di BEM seperti itu gitu. Momentumnya minimal ya semester 2, masuk semester 2 rekan-rekan masuk baru bisa masuk atau bergabung dalam keluarga organisasi di lingkungan FKIP gitu. Jadi nggak usah buru-buru ya? Iya, kita selama belajar dulu aja, tingkatkan potensi ilmu landasan teman-teman semua di sini gitu. Belajar terus, nanti dalam artian bisa mulai eksekusi dari organisasi entah itu di HMC maupun di BEM gitu. Oke, nah tuh pertanyaan terakhir nih, keluh kesah atau suka duka sebagai organisator gitu selama menjabat beberapa tahun ya, Iya. mengikuti organisasi itu seperti apa? Ya oke. Barangkali kalau saya gitunya organisasi di kampus di Unsil ini, pertama saya awali di HMC gitu, himpunan mahasiswa jurusan, saya di HIMAS gitu, himpunan mahasiswa pendidikan sejarah gitu ya. Saya pertama masuk ibaratnya bergabung dengan departemen pendidikan gitu. Berlanjut tahun kedua di koordinatornya, kita di anggota yang kedua koordinator departemen pendidikan juga gitu. Jadi koordinator. Iya. Dan alhamdulillah tahun ini saya dikasih amanah gitu oleh rekan-rekan di setiap jurusan untuk sedikitnya membantu pergerakan, mengembangkan dan ya terus mengeksplorasi dari potensi setiap mahasiswa gitu. Entah itu rekan-rekan BEM, HMC maupun mahasiswa pada umumnya gitu. Itu mungkin perjalanan panjang saya sedikitnya di Ormawa Unsil gitu. Tapi suka duka itu menjadi suatu hal yang ya dikatakan biasa lah untuk rekan-rekan mahasiswa gitu ya, yang bergabung dalam Ormawa gitu. Jadi makanan sehari-hari lah gitu, bagaimana kita penyikapnya saja gitu, itu menjadi suatu mental bagi kita. Karena apa gitu, kalau kita melihat kampus itu miniatur negara gitu, ini pun berkaitan nanti ketika kita sudah keluar dari kampus ini gitu, tantangan di masyarakat tuh begitu beragam gitu, kita harus siap dulu menghadapi segala tantangan lah. Kalau dikatakan mah ada peribahasa bahwasanya habiskan masa gagalmu selagi muda gitu kan ya, itulah dalam artian mas seperti itu juga. Dan juga berkaitan dengan kita saya masuk organisasi, tantangan begitu berat apalagi menjadi ketua gitu. Karena apa gitu, teman-teman tuh bisa mengetahui bahwasanya kalau saya mengingat lumpur saya sejarah gitu ya, saya teringat dalam buku Max Havelaar gitu, karya Douwe Dekker gitu, di mana dalam artian itu suatu buku karya pada ya sekitar ya 1900 menuju 1900 kayak 1800 lah, 800 mendekati 1900 gitu ya, dimana dalam artian dampak dari buku Max Havelaar ini gitu ya, terjadinya politik etis atau politis balas budi gitu, dimana buku ini menjelaskan bahwasanya penderitaan rakyat Karesidenan Banten ya dibuka gitu tabirnya gitu, bahwasanya rakyat Belanda ya senang-senang dalam artian, tapi kalau di Indonesia kita susah payah, kita kerja rodi, kerja paksa gitunya untuk ya dikatakan kemewahan atau kesenangan dari rakyat Belanda. Itu pun menjadi suatu hal dampak atau nilai positif dari saya, bagaimana saya bergerak gitu. Jangan sampai saya ketika menjadi pejabat upayanya hanya ya dikatakan mah mengisi saja gitu. Ingat gitu bahwasanya peran saya pun di sini ditunggu oleh rekan-rekan mahasiswa gitu, harus memberikan dampak, bukan memberikan ya suatu hal biasa saja. Jadi upayanya saya termotivasi dalam buku itu, ya itu pun bisa oleh teman-teman semua gitu, upaya karena setiap inspirasi itu datang dari setiap momentum dan setiap saat gitu, jadi bisa maknailah oleh rekan-rekan semua gitu. Khususnya saya dalam bergerak, saya terinspirasi dari buku Max Havelaar gitu. Jadi saya upaya sebagai suatu eksekutor harus bisa memberikan dampak, jangan sampai menyengsarakan gitu. Ya kalau dikatakan malah mungkin terlihatlah pada kondisi saat ini gitu di negara kita, itulah kurang lebihnya. Banyak ya keluh kesah yang memang
dirasakan, terutama kalau misalkan boleh digambarkan mah sebagai organisator teh yang kelihatan di kampus pusing-pusing. Kalau memang dia Pusing. menjalankan prokernya benar gitu ya, Iya, itu iya. pusing gitu. Tapi kan itu tuh nanti dampak untuk kedepannya dia bisa menjalankan apa ya? Ketika dia menjalankan sesuatu sekarang memang dia benar-benar terasa pusing, tapi kan untuk kedepannya dilihat dari sisi positifnya dia bisa menjalankan sesuatu yang dulu dia telah jalankan gitu Iya, ya. iya, betul. Masyarakat seperti itu. Ya, berarti tantangan berat gitu, bukan tantangan saya, bukan tantangan Huma gitu ya, tapi tantangan kita bersama. Karena kita memasuki era disrupsi gitu ya, tantangan begitu beragam dan tidak diketahui apapun gitu tantangannya. Jadi kita harus siap menghadapi segala tantangan nanti ke depannya, apalagi kita selaku anak muda lah gitu ya. Ya harus dalam artian bisa memberikan dampak, dan mahasiswa pun harus lekat dengan masyarakat gitu. Itu sebenarnya suatu aspek yang harus diharapkan gitu. Berarti sebenarnya sebenarnya banyak ya pembahasan mengenai organisasi, apalagi kita memang ingin mendalami mengenai organisasi, ingin menjadi seorang organisator, apalagi. Tapi untuk lebih mengetahuinya lagi, mungkin dari teman-teman semua yang sekarang lagi nonton itu alangkah baiknya nanti langsung saja apa ya bahasanya, ikut terjun ke organisasi, boleh gitu, rasakan langsung bagaimana di organisasi, terus rasanya menjadi seorang organisator yang benar-benar bukan kupu-kupu ya Tom ya, boleh pulang atau kunang-kunang barangkali. Apa tuh kunang-kunang? Kuliah senang-senang. Dan ini pun kita dikatakan kunang-kunang gitu, kita bawa happy aja, bawa enjoy aja. Karena ya kesulitan tuh tergantung penyikapan kita secara pribadi gitu, seperti itu. Betul banget. Karena memang kalau misalkan kita mengikuti banyak organisasi tapi sekiranya kita tidak kasarnya bukan tidak banyak berkontribusi, yaitu balik lagi ke penyikapan ya Tum ya. Kalau misalkan dia mengikuti satu organisasi tapi dia memang bisa memegang semuanya teh, bisa mengatur tongkar di rauh kusiku mereka gitu maksudnya. Tong di rauh kusiku. Ya mungkin dalam artian pasti teman-teman gue ketika saya mama juga gitu ya, kayak masuk sini, kayak masuk sana gitu. Betul. Tapi hukum alam yang mengatakan saya terfokus dalam satu rumpun atau satu kelompok gitu. Itu sih kurang lebihnya. Yang penting kita tujuannya untuk belajar, tapi benar-benar belajar ini diperdalam gitu ya, itu bukan cuma sekedar coba-coba. Nah, gitu. Coba-coba aja. Ya, mungkin untuk pertanyaan dan ngobrol-ngobrol mengenai organisasi itu tuh yang bisa saya tanyakan. Udah selesai itu? Ya, Oke, selesai. kerasa ya. Ingin ditanya lagi? Nanti deh gitu next time aja. Okay, next time buat teman-teman yang sekarang nonton, boleh nanti semoga pandemi ini cepat berlalu dan teman-teman bisa mungkin ngobrol langsung sama ketum ya Tum ya? Iya gitu, main-main ke Sekre gitu. Nah itu Sekrenya ada di belakang ya, banget. ada kok di Google Maps gitu. Betul, ada di Google Maps, di Gojek ya, nanti kalau mau Gojek kesini silakan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Mungkin itu yang dapat kita bahas untuk hari ini mengenai organisasi. Sampai jumpa di EduPods selanjutnya. Terima kasih Pak Ketum. Oke, sama-sama. Kesempatan luar biasa juga. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketum sudah datang di EduPods kali ini.